Jumpa sahabat mosaik keluarga Katolik dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Katrina Utami dalam acara Mosaik Keluarga Katolik, obrolan seputar keluarga. Dalam acara ini, kita akan membahas tentang berbagai isu seputar balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Acara ini diharapkan dapat menambah wawasan sahabat mosaik keluarga Katolik tentang berbagai dinamika yang terjadi di usia-usia tersebut. Bersama saya saat ini telah hadir rekan saya Mia Sianeta. Rekan Sianeta dalam kesehariannya banyak menangani urusan anak-anak dan keluarga. Rekan Sianeta, apa kabarnya rekan Sianeta? Halo Tami, kabar baik. Tami juga sehat-sehat aja kan ya? Sehat-sehat, puji Tuhan rekan Sianeta, dan kita harap teman-teman sahabat mosaik keluarga Katolik juga sehat-sehat semua. Ya, amin. Amin. Iya, kita akan sapa dulu teman-teman kita, sahabat mosaik keluarga Katolik yang sudah bergabung nih rekan Sianeta. Ya. Wow, sudah banyak yang bergabung ya. Halo semua. Selamat bergabung ya dengan kami di acara Mosaik Keluarga Katolik. Tonton terus ya sampai selesai. Terima kasih ya pada sahabat Mosaik Keluarga Katolik yang sudah memberikan usulan-usulan topik pada kami. Nah, sahabat mosaik keluarga Katolik yang ingin memberikan usulan juga dapat memberikannya ke email kami mosaikkeluargakatolik mkk01kajrl@gmail.com. Saya ulangi, mkk01kajrl@gmail.com. Topik-topik yang terpilih nanti akan ditayangkan dan nama-namanya tentu akan disamarkan ya rekan Sianeta untuk menjaga kerahasiaan sahabat mosaik keluarga Katolik. Jangan lupa juga nih untuk mensubscribe acara ini ya di channel GoPlay, Komsos KAJ, dan channel YouTube KAJ Radio Line, supaya sahabat mosaik keluarga Katolik mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap kali acara mosaik keluarga Katolik akan tayang. Jadi, sahabat mosaik keluarga Katolik nggak kelewatan nih acara-acara live seperti sekarang ini. Nah, rekan Sianeta, topik kita hari ini adalah anak manja berlebihan saat ada mama. Iya. Oke, kita mulai aja, Tam. Ya, kita mulai ya, rekan Sianeta. Ini ada yang masuk ke mosaik keluarga Katolik usulan topiknya. Ini datangnya dari sebut saja namanya Ibu Cindy, rekan Sianeta. Ibu Cindy ini seorang wanita karir dengan jabatan yang cukup tinggi di perusahaannya. Ibu Cindy punya 2 orang anak laki-laki. Yang satu di kelas 3, yang satu lagi di kelas 2 SD. Sebut saja namanya Tama dan Ade. Dalam kesehariannya, kedua putra Bu Cindy ini diurus oleh asisten rumah tangga bernama Bi Ina. Karena biasanya Ibu Cindy ini baru sampai di rumah sekitar pukul 19.30. Suaminya Ibu Cindy juga pulang malam hampir setiap harinya. Saat pulang, biasanya PR anak-anak sudah selesai dikerjakan. Bu Cindy tinggal memeriksa buku-buku yang harus dipersiapkan untuk pembelajaran online anak-anak keesokan harinya. Bu Cindy yang sudah kelelahan sepulang kerja biasanya meminta anak-anak untuk menyiapkan buku-buku mereka sendiri. Tetapi anak-anak selalu enggan melaksanakannya. Mereka tetap asik bermain dan nggak bisa dilarang. Bu Cindy akhirnya menyerah dan ia sendiri yang biasanya membereskan buku-buku pelajaran kedua anaknya tersebut. Suatu saat, Bi Ina harus pulang ke kampungnya rekan Sianeta selama lebih kurang 1 minggu untuk urusan keluarganya. Bu Cindy juga mau tak mau harus mengambil cuti agar bisa mengurus kedua anaknya. Nah, masalah mulai bermunculan di sini. Anak-anaknya ternyata susah sekali dibangunkan. Mereka baru bangun 15 menit sebelum jam sekolah online dimulai. Akhirnya hampir tiap hari mereka nggak sempat mandi. Dan biasanya cuma cuci muka aja rekan Sianeta. Sarapan pun nggak sempat lagi. Mereka hanya sempat minum susu aja. Nah, saat pelajaran dimulai pun
Mereka sering terlihat masih mengantuk, rekan Saneta. Tami, selama ini yang bangunin anak-anak itu selalu Bu Inah ya? Iya, rekan Saneta. Karena Bu Cindy kan juga harus siap-siap berangkat ke kantor. Oke, silahkan dilanjut, Tami. Ya, Bu Cindy harus selalu mengawasi anak-anaknya belajar. Karena mereka sering nggak fokus ke pelajaran yang diberikan. Kalau nggak diawasi, si kecil malah bisa mondar-mandir ke sana kemari. Nah, di sela-sela kesibukannya mengawasi anak-anak belajar, Bu Cindy pun menyiapkan makan siang untuk mereka. Begitu jam makan siang tiba, ternyata anak-anak masih nggak mau makan. Mereka malah menolak makanan yang disajikan. Tiap harinya, mereka malah mau minta dibeliin makanan yang lewat delivery online itu loh, rekan Shaneta. Ya. Ya, jadi jenis makanan pun mereka nentuin nih. Mereka sukanya apa. Nah, Bu Cindy harus mengikuti. Kalau enggak, mereka nggak mau makan. Gitu. Bu Cindy sempat memarahi anak-anaknya ini. Tapi mereka malah nggak mau makan, malah milih kalau mama nggak mau beliin ya saya nggak mau makan. Dan benar, mereka nggak mau makan. Jadi akhirnya yang mengalah malah mamanya, rekan Saneta. Oh, jadi Bu Cindy akhirnya selalu mengikuti permintaan anak-anaknya gitu? Iya, karena kalau nggak diikutin, anak-anaknya nggak mau makan. Gitu. Benar-benar nggak sentuh makanan yang disediakan Bu Cindy gitu. Jadi mau nggak mau sebagai mama kan kasihan melihat anaknya lapar ya. Jadi mau nggak mau ya mereka mau makan apa ya itu yang diorder lewat online gitu. Ternyata. Selesai sekolah pun anak-anak biasanya bermain bersama. Sayangnya momen bermain itu selalu aja diisi dengan pertengkaran. Bu Cindy sering meminta anak yang besar, si Tama ini, untuk mengalah sama adiknya. Tapi ternyata malah membuat si Tama marah-marah sama mamanya. Karena dia merasa mamanya pilih kasih nih gitu. Nah, Bu Cindy mulai mengeluh pada suaminya. Dan minta sang suami membantunya saat weekend. Nah, rekan Shaneta, di saat weekend itulah suami Bu Cindy memperhatikan kalau anak-anaknya kok jadi nggak mandiri ya, dan juga kayaknya kelewat manja nih. Makan pun si adik masih harus disuapi dan nggak mau duduk diam gitu. Dia maunya main sana, main sini gitu. Nah, padahal waktu ada si Ibu Ina, Tama dan adiknya bisa makan sendiri. Juga duduk dengan tenang di meja makan. Suami Bu Cindy juga memperhatikan kalau Bu Cindy jadi sering marah-marah karena Tama dan adiknya suka membantah. Padahal waktu ada Ibu Ina, si Ibu Ina ini, anak-anaknya nggak pernah ngelawan. Gitu. Jadi anak-anaknya nurut-nurut aja nih sama Bu Ina. Suami Bu Cindy mulai menyalahkan Bu Cindy nih. Juga menuduh kalau Bu Cindy nggak bisa mendidik anak-anak. Pertengkaran mereka pun muncul antara Bu Cindy dan suaminya. Apalagi saat anak-anak mulai menanyakan, Bu Ina, kapan pulangnya nih, Mah? Gitu. Nah, Bu Cindy itu merasa sangat iri dengan kemampuan Bu Ina dalam mendidik anak-anaknya. Dilematis sekali ya, rekan Shaneta. Ya, karena di satu pihak nih, Bu Cindy sangat membutuhkan bantuan Bu Ina. Tapi di lain pihak, Bu Cindy seolah merasa kok kalau Bu Ina itu lebih berharga dibanding Bu Cindy di mata anak-anaknya. Lebih dibutuhkan gitu ya, Tami? Iya, lebih dibutuhkan. Karena mereka malah di saat ada Bu Cindy, mereka nanya, Mah, Bu Ina kapan pulang, Mah? Gitu. Aduh, sangat dilematis sekali sebagai seorang mama nih. Kasihan sekali Bu Cindy memang. Nah, rekan Shaneta, apa sih yang membuat Tama dan Ade jadi begitu manja justru saat mamanya di rumah? Lalu apa yang bisa kita sarankan, rekan Shaneta? Ya, kalau saya dengarkan tadi ya cerita dari Tami, kita coba perhatikan kenapa anak-anak jadi begitu manja. Pertama kan faktornya tadi diceritakan bahwa Bu Cindy ini selalu pergi pagi, bahkan nggak sempat ngurusin anak sama sekali karena harus siap-siap berangkat kerja, dan kemudian malam hari baru pulang, begitu juga suaminya, gitu kan? Iya. Nah, coba diperhatikan, apakah
jangan-jangan anak-anak ini kurang perhatian. Jadi kalau di rumah nih, kalau mama di rumah nih, mereka akan cari perhatian dengan segala cara. Jadi sebetulnya ada kebutuhan emosional yang mungkin kosong gitu loh, ya, yang tidak bisa diisi oleh seorang biinah gitu. Jadi kalau mama datang, mereka akan berpikir bahwa waduh, gimana ya supaya dapat perhatian mama. Apalagi bahaya loh kalau kadang kala ada wanita karir yang super sibuk sampai pulang ke rumah pun masih membawa beban kerjaan gitu loh, Tami. Jadi biasanya banyak orang-orang seperti ini, Renata. Ya, apalagi kalau tinggi ya jabatannya, tanggung jawabnya besar. Kadangkala tuh masih pulang tuh masih membawa masalah-masalah atau urusan-urusan pekerjaan. Nah, apakah anak-anak ini benar-benar kurang mendapatkan perhatian? Harus dilihat itu dulu. Lalu yang kedua juga tadi, kenapa kok jadi manja berlebihan gitu loh? Dan saya dapat kesan bahwa Bu Cindy itu kayaknya manut aja, ngikutin aja gitu kan ya. Iya, iya. Apakah Bu Cindy ini menjadi terlalu lemah karena ada semacam rasa bersalah kami karena ninggalin anak kerja seharian, terus dia ngerasa anak dia tahu gitu loh bahwa anak-anak ini kayaknya kurang perhatian banget, tapi di satu pihak ia juga perlu menyelesaikan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu tanpa disadari, Bu Cindy merasa begitu bersalah, dan karena rasa salah yang begitu besarnya, akhirnya semua keinginan anak-anak itu dituruti. Nah, ini agak bahaya gitu loh, Tami. Terus juga ada kesan bahwa anak-anak kok ternyata lebih nyaman dengan biinah. Ini jangan diartikan bahwa anak-anak ini menolak mamanya, belum tentu gitu loh. Ya, belum tentu. Kan kelihatan tadi mereka juga cukup mencari perhatian dari mamanya. Tapi kenapa kok anak-anak itu merindukan Bu Inah gitu? Barangkali cara Bu Inah itu mendidik mereka, memperlakukan mereka, melayani mereka itu jauh lebih nyaman daripada apa yang dilakukan mamahnya. Nah, saran saya jangan jealous pada pembantu atau ART, ya, asisten rumah tangga. Justru saran saya perhatiin kenapa anak-anak bisa lebih mandiri saat diurus oleh biinah. Banyak cerita di situ. Jadi ada yang ternyata itu pembantu rumah tangganya itu punya ketegasan gitu loh, Tami. Jadi misalkan anak nggak mau makan, siapin ini makan, jam makan, ayo makan. Terus makannya gini, kok gini. Itu ada dan itu semua sudah disiapkan untuk kebaikan kamu. Jadi kamu makanlah itu, gitu loh. Terus kalau anaknya misalkan masih merengek-rengek, nggak apa-apa, kamu nggak mau makan nggak apa-apa, tapi itu yang ada, yang disiapkan. Nah, kalau kamu nggak mau makan, ya resikonya kamu akan kelaparan sampai jam makan malam. Gitu. Itu jadi lebih tegas ya. Jadi biinah ini sepertinya lebih tegas dari mamanya ya. Tegas dan tanpa perlu marah-marah gitu loh. Keras ya dan tegas itu agak berbeda gitu. Ya itu ada baiknya sebetulnya Bu Cindy tidak benar-benar lepas tangan dan menutup mata. Justru saat ada Bu Ina dan dia lihat kok anak-anaknya lebih mandiri segala, tuh ada baiknya diperhatikan apa yang dilakukan Bu Ina, nggak usah gengsi gitu. Ya, iya rekan Shaneta. Bu Cindy juga sempat menelepon Bu Ina waktu Bu Ina pulang kampung itu karena Bu Cindy penasaran kenapa anak-anaknya nih lebih nurut sama Bu Ina, jadi dia minta resep-resepnya nih. Jadi dia telepon Bu Ina waktu Bu Ina pulang kampung dan menanyakan hal itu rekan Shaneta. Tapi kata si Bu Ina, anak-anak kalau disuruh makan ya pasti mau gitu. Kalau saatnya bikin PR, Bu Ina langsung minta mereka nyelesain PR. Jadi bikin PR dulu baru main. Nah, si Tama sama si Ade ini juga nurut-nurut aja nih. Jadi nggak ada yang komplain seperti yang diceritakan Bu Cindy kepada Bu Ina itu. Jadi Bu Ina juga bingung kenapa bisa seperti itu ya gitu. Bu Cindy. Oh, gini. Saya lihat itu ada ketegasan sikap dari Bu Ina dalam mendisiplinkan anak. Jadi
ini yang perlu ditiru oleh Bu Cindy. Jadi anak diajarkan untuk mandiri, misalkan gini, misalkan ya, kamu boleh main ya kalau PR udah selesai, gitu kan. Nah, tidak perlu marah-marah, tapi justru tegas. Sekali lagi tegas dan marah-marah keras, secara keras itu beda banget gitu loh. Kamu bikin PR dulu, habis itu kamu boleh main sebentar gitu. Nanti setelah main mau makan, atur siapkan buku-buku yang akan dipakai besok gitu. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Lalu tadi ya kita udah singgung misalkan anak rewel, picky banget, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu. Daripada dipaksa-paksa juga nggak ada gunanya, lebih baik anak dibiasakan dari kecil. Jangan berpikir bahwa anak kecil itu nggak bisa mengerti. Banyak orang tua yang salah. Ya, salah memahami. Saya sering melihat bahkan ya kebetulan nih ya di negara tetangga kita, anak-anak itu bahkan umur 1 tahun, anak-anak yang dititipkan di tempat penitipan anak karena orang tuanya bekerja, ya Tami ya, mereka itu sudah bisa jam makan itu dibiasakan untuk mereka makan sendiri. Lalu setelah itu merapikan piringnya, bekas makannya. Lalu anak-anak yang masih baby loh, ini masih baru bisa jalan 1 tahun, 1,5 tahun gitu. Mereka bisa membereskan piring kotornya, ditaruh di tempat piring kotor gitu loh, Tami. Jadi mereka mandiri sejak dini ya, pertanyaannya saya. Membuktikan bahwa sebetulnya anak-anak bisa dilatih. Bisa dilatih gitu. Nah, mungkin di Indonesia tidak terlalu terbiasa seperti itu, tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau anak yang sekecil itu aja bisa untuk dibiasakan disiplin, harusnya anak-anak yang lebih seusia Tama dan adiknya ini harusnya juga bisa gitu. Jadi Bu Inah walaupun mungkin tidak dia sadari ya, tapi kalau saya ngelihat tadi dia bisa cukup menerapkan ya aturan-aturan keluarga. Nah, aturan keluarga ini penting banget gitu loh, Tami. Jadi nah, saran saya jangan gengsi bagi Bu Cindy untuk melihat cara Bu Inah mendisiplinkan anak-anak. Dan bahkan saya rasa Bu Cindy itu bisa melakukan dengan lebih baik, apalagi karena Bu Cindy itu lebih tinggi pendidikannya, mungkin lebih banyak mengupdate perkembangan anak yang begitu maraknya, begitu banyaknya di dunia maya. Nah, jadi harusnya Bu Cindy punya kemampuan yang bisa lebih dari Bu Inah. Nah, kalau ditanya, apa yang bisa dilakukan Bu Cindy nih, Tami? Pertama, tadi kan dilihat jadi ribut sama suami gitu kan ya? Iya, jadi suaminya tuh bingung. Ini kenapa ketika mamanya di rumah jadi kelewat manja gitu loh, rekan Seneta. Ya. Nah, pertama adalah kompakan dulu nih dengan suami. Pentingnya untuk merubah situasi tersebut gitu. Jadi jangan kalau suami ini, ya kamu nggak ngerti aja, terus malah suaminya diajak berantem gitu ya. Tapi lebih baik, ya aku juga kesulitan nih gitu loh. Mengakui itu nggak apa-apa gitu, tapi gimana ya, rasanya ini pasti ada yang salah nih, yuk kita bantu aku gitu. Jadi membuka diri pada suami, pada apa yang dibicarakan suami, lalu kompakan gitu loh, ini harus gimana memperbaiki anak-anak, mengingat mereka kan nggak bisa selamanya tergantung pada Bi Inah, ya kan? Iya. Nah, itu harus didiskusikan. Jangan lagi mungkin yang udah dulu kamu gini sih, dulu udah dibilang jangan kerja kalau punya anak segala. Itu sesuatu yang rasanya kurang masuk logika gitu loh. Ya, karena pada dasarnya tidak selalu ibu yang tidak bekerja itu anaknya juga beres, nggak selalu. Dan banyak juga wanita karir yang anaknya juga oke gitu loh, Tami. Jadi tidak boleh kita menyamaratakan gitu. Jadi seolah-olah kalau seorang wanita tidak bekerja pasti anaknya beres. Itu belum tentu, karena tergantung dari pribadi masing-masing orang. Lalu sesudah kompakan dengan suami, ajak anak-anak ngobrol. Ya, terus dijelasin gitu. Anak itu kan pasti punya tadi ya, ada rasa keinginan untuk dapat perhatian yang lebih dari mama papanya. Nah, ada baiknya itu tidak ditanggapi dengan emosi.
atau secara negatif, misalkan kamu nih nakal ya, nggak ngerti ya mama, kalau mama ini udah repot, udah sibuk cari duit buat kalian gitu. Itu membuat malah ada jarak antara mama dan anak-anak. Lebih baik anak-anak dikumpulkan pas lagi makan, lagi main, dijelasin kenapa mama pulang malam. Maaf ya, kamu kepaksa main sendiri ya berdua. Habis mama ini memang harus kerja gitu. Tahu nggak kenapa gitu ya? Karena sekarang ini perlu banyak biaya supaya kalian bisa dapat sekolah yang bagus, supaya kita juga bisa hidup lebih nyaman. Terus kalau misalkan akhir minggu kita bisa jalan-jalan, bisa makan di restoran, misalkan gitu ya, kita bisa libur keluar kota. Nah, itu butuh uang sayang, jadi nggak bisa ya kayaknya kalau cuman papa sendiri gitu ya, kita kumpulin uang selagi mama masih bisa bekerja juga. Nah, itu antara lain ya, jadi diberikan pengertian kenapa mama itu juga harus bekerja misalkan. Jadi diberikan pengertian gitu ya rekan Shaneta, supaya anak-anaknya paham kenapa mamanya pulang malam. Nah, ya, walaupun itu tidak menjadi excuse ya, nanti saya akan bicarakan berikutnya bahwa kalau anak-anak sudah dijelasin mereka harus bisa mengerti, jadi jangan nuntut diperhatiin, itu juga salah ya. Nanti saya akan singgung ya di nanti belakangan. Nah, sekarang sesudah menjelaskan ke anak-anak, lalu mulai ke aturan keluarga yang lain gitu loh. Misalkan gini, nanti ya kan itu akan disediakan setiap jam makan makanan buat kamu, lalu biasakan makan apa yang disediakan gitu ya. Jadi tidak ada ya, tidak baik ya kalau kita tiap hari itu jajan, kita pesen makanan secara online gitu ya, delivery terus, itu nggak baik gitu. Ini makanan yang disediakan di rumah itu jauh lebih sehat gitu ya. Lalu dijelaskan juga, kalian beruntung sekali loh masih bisa makan makanan yang bergizi, karena banyak orang di luar sana yang justru nggak bisa makan, atau mereka itu boleh kalau ada contoh-contoh betapa ada orang-orang yang sampai ngorek-ngorek tempat sampah hanya untuk mendapatkan makanan sisa gitu ya. Itu kadang-kadang boleh diangkat untuk dijadikan contoh bagi anak-anak gitu. Lalu cuman anak-anak juga mesti ditanamkan pengertian bahwa kalau kita jajan terus itu akan boros sekali gitu loh ya. Jadi uang kita itu akan keluar sangat banyak untuk membeli makanan, karena makanan yang dijual di restoran itu otomatis jauh lebih mahal daripada kalau kita masak sendiri. Lalu lebih baik uangnya itu ditabung gitu loh buat kalian nanti. Jadi kalau kalian ini nanti lebih besar, itu kalian udah punya duit loh, udah punya uang loh, udah punya tabungan gitu. Nah, itu boleh dijelaskan. Jadi bukan cuma semata-mata di-cut, dimarahin gitu loh Tami, tapi anak diajak berpikir, dijelaskan hal-hal yang logis sehingga mereka bisa memahami alasan dibalik aturan yang diterapkan mama ya. Lalu kalau weekend misalkan bolehlah gitu. Oke, ini Minggu nih atau Sabtu nih, kalian kepingin pesen makanan apa, itu silahkan gitu loh. Jadi anak-anak juga senang bisa menikmati gitu. Apalagi jadi ada hari spesial untuk mereka makan makanan di luar gitu ya, rekan Shaneta. Ya, jadi kebersamaan terutama saat weekend, mungkin saat papa mama nggak kerja, itu bolehlah mereka sama-sama menikmati gitu ya. Dan penting juga loh Tami, kalau anak tuh dikasih pengertian, kalau pas ribut-ribut tadi katanya sering berantem dan sebagainya, dipanggil, jangan langsung dimarahin, apalagi kalau anak yang paling besar itu selalu disuruh mengalah. Itu kadang juga
penyakit dari sebagian orang tua, di mana kalau kakak adik berantem selalu yang harus mengalah tuh kakaknya, nggak peduli yang benar itu siapa gitu. Nah ini juga seringkali membuat dampak berikutnya, di mana anak yang disuruh ngalah terus itu akan merasa kalau dia tidak diperlakukan secara adil. Itu sama dengan memindahkan masalah, nanti akan muncul masalah lain. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu? Lebih baik misalkan kedua anak itu dikumpulin gitu loh, tapi dengan rasa sayang. Misalkan, ngapain sih berantem terus? Cuman berdua loh, kalian bersaudara cuman berdua. Yuk ceritain deh, kenapa? Adik kenapa kok marah-marah gitu? Ntar adiknya ngadu misalkan, iya itu kakak gini. Jangan langsung, kakak kamu bandel ya. Jangan langsung begitu, tapi dengar, oh lah kakak kenapa, kakak kok begitu kenapa gitu loh. Nah nanti dengerin kakaknya. Nah ibu itu harus menjadi hakim yang adil. Jadi, oh maksud kakak itu begini. Jadi gini, oh sama-sama mau mainan ini. Nah gantian. Nah siapa yang main duluan misalkan ya. Siapa yang main duluan boleh main selama misalkan 20 menit. Gitu. Kalau yang ngalah, yang main belakangan, boleh main lebih lama, gitu loh, misalkan. Jadi bisa dibikin aturan-aturan atau kesepakatan-kesepakatan yang membuat anak-anak itu justru tidak sering ribut untuk hal-hal yang sebetulnya nggak terlalu penting, gitu loh. Nah, lalu sebaiknya Mama juga mengatakan gitu, anak-anak dirangkul lah, diajak ngomong. Nah, kesempatan Mama ketemu kalian ini kan terbatas banget. Kita tuh jangan ribut-ribut lah, jangan berantem terus. Mama pingin kalian tuh bisa disiplin. Mama juga pingin loh kalian tuh bisa mandiri gitu loh. Seperti saat Mama nggak ada di rumah, dipujilah. Saat Mama nggak di rumah tuh Mama dengar dari Bi Inah, kakak hebat ya, bisa ngatur gini misalkan. Itu dipuji gitu loh. Terus adik juga hebat ya, bisa bangun sendiri misalkan, bisa beresin buku sendiri misal. Itu dipuji gitu. Nah, lalu dikasih juga contoh-contoh pentingnya untuk disiplin. Ya, jadi kalau saat misalkan tadi Mama ngelihat anak-anaknya kayaknya saling berantakan, ribut gitu, nggak disiplin, dikasih contoh, misalkan gini, kamu Mama perhatiin ya, seringkali kalau habis sekolah gitu, terus alat tulisnya berantakan kemana-mana. Kalau itu hilang gimana gitu, ya kan nggak bisa setiap kali beli gitu. Ya, tapi gimana kalau misalkan oke, kalau sampai hilang, ya berarti konsekuensinya Mama harus beli lagi. Nah, karena beli itu harus pakai uang, berarti uang jajanmu ya yang harus dikurangi gitu loh. Dikasih hubungan sebab akibat dari satu peristiwa gitu loh, Tami. Jadi diajak berkomunikasi ya rekan Shaneta. Betul, tapi dikasih contoh-contoh pentingnya disiplin. Kenapa? Nah, supaya antara lain nanti ya, disiplin itu diperlukan banget sampai kalian gede loh, sampai kalian misalkan kerja dimanapun gitu loh. Kalau kalian nggak disiplin itu bahaya sekali. Lalu dikasih contoh, misalkan nih, ada nih teman Mama ya di kantor itu rajin banget, dia pagi nggak pernah telat. Ya, lalu dia juga mengerjakan semuanya dengan teliti, dengan rapi gitu. Nah, akhirnya dia berhasil loh dapat penghargaan gitu. Lalu sebaliknya juga ada ya kenalan Mama itu ya karena dia selalu datangnya telat, terus juga tidak semuanya tidak berantakan lah semua yang dikerjakan dia. Akhirnya orang males kerja sama dengan dia, bahkan akhirnya pimpinannya juga tidak mau memberikan pekerjaan lagi. Jadi dia kehilangan pekerjaannya karena ketidakdisiplinannya. Nah, coba aja ya, Adik lihat deh kalau di sekolah, kalau ada temenmu yang nakal biasanya dimarahin nggak gitu loh. Jadi anak diajak membahas, mendiskusikan hal-hal yang terjadi dalam keseharian mereka gitu, Tami. Nah,
hal yang penting lagi adalah perhatiin kenapa anak-anak itu begitu dekat secara emosional dengan Bi-Ina. Nah, jadi sekali lagi tadi ini yang ingin saya katakan, jangan pernah pakai excuse bahwa itu kan karena Bi-Ina sehari-hari di rumah, saya kerja di kantor. Nah, itu sama sekali nggak boleh dijadikan excuse, ya seperti itu bukan alasan ya rekan Seneta. Bukan alasan. Biasanya banyak mama-mama di luar sana yang bekerja, yaitu alasannya adalah karena dia sibuk bekerja dan yang kesehariannya itu hampir tiap hari, tiap jam itu adalah ART. Jadi mereka dekat dengan ART gitu rekan Seneta. Ya, dan sayangnya lagi banyak yang justru mama atau orang tua ya yang menuntut anaknya harus mengerti gitu loh, anaknya yang harus memahami. Mereka lupa bahwa seyogyanya itu justru mereka yang memahami apa yang dibutuhkan anak-anak ini gitu loh, Tami. Jadi bukannya anak-anak yang dipaksa untuk memahami mamahnya gitu ya. Boleh dikasih pengertian tapi tetap tanggung jawab orang tua untuk memberikan perhatian yang cukup pada anak-anaknya. Jadi sekali lagi, jangan sekali-kali menjadikan kerja di luar sana itu sebagai excuse. Karena apa? Yang paling penting itu adalah kualitas kebersamaan dan bukannya kuantitasnya. Jadi itu sebabnya saya katakan ada ya, sementara ibu-ibu yang udah nggak kerja gitu, tapi ternyata anaknya juga nggak jadi lebih baik gitu loh, Tami. Karena apa? Karena bukan kualitas kebersamaannya yang dipentingkan gitu. Jadi ada ibu-ibu yang mungkin sibuk, tapi karena dia kualitas dari pertemuan dengan anak itu menjadi sesuatu yang diprioritaskan oleh si ibu, maka hasilnya pun akan beda. Nah, bagaimana caranya nih rekan Seneta untuk meningkatkan kualitas? Ya, banyak cara. Misalkan, kalau tadi kan disebutkan, anak-anak itu bangun pagi dibangunkan Bi-Ina, benar nggak? Iya kan? Nah, coba pagi hari itu urus anak-anak, bangun lebih pagi. Ya, jadi kalau ya dia harus Bu Cindy harus bersiap-siap ke kantor kan. Nah, kalau biasanya Bu Cindy bangun misalkan jam 6, mungkin bangunlah jam 5, bangun lebih pagi, lalu bangunkan anak-anak, dicium lah misalkan, bukannya diubrak-ubrak gitu ya. Bangun. Itu juga salah gitu, bikin orang stres gitu kan. Jadi misalkan anak-anak dipeluk, yuk udah jam segini, bangun yuk. Jadi mama masih bisa urus kalian gitu, mama masih bisa siapin makan kalian misalkan ya. Lalu anak-anak diajak, misalkan diatur, lalu sebelum pergi ibunya, anak-anak dikasih motivasi, jadi anak yang baik ya hari ini ya, gitu ya. Jadi anak yang manis ya, yang benar-benar bisa tahu, bisa akan apa yang harus dikerjakan, bisa disiplin dan sebagainya. Nah, jam makan siang, sediakan waktu untuk kontak anak-anak, walaupun sebentar. Ya, banyak orang yang lupa karena kalau jam makan siang itu rasanya jam bebas, lalu dia ya sudah pergi makan dengan teman-temannya gitu ya, terus lebih asik ngobrol sana, ngobrolin macam-macam hal gitu. Padahal itu bisa menjadi salah satu waktu yang sangat potensial untuk menggalang kebersamaan, kedekatan dengan anak. Misalkan jam makan siang itu anak-anak ditelepon sekedar menyapa dan memberi perhatian. Misalkan, sudah pada makan gitu kan? Gimana sekolah hari ini gitu? Coba makan yang pintar ya. Hari ini Bi-Ina masak apa misalkan gitu. Nah, anak diajak ngobrol gitu loh. Walaupun waktunya itu mungkin hanya 5 menit gitu loh. Tapi itu sudah akan berdampak besar pada kebutuhan emosional anak-anak. Lalu saat selesai kerja, kan masih perjalanan mungkin masih lama ya, bisa 1 jaman gitu. Boleh anak-anak itu ditelepon kembali, terus kasih semangat gitu untuk bikin PR. Bikin ya PR ya, diperiksa. Nanti kalau mama sampai rumah, mama tinggal meriksa, lalu mama bantuin ya untuk ngecek PR kalian. Kerjain yang bagus dulu ya gitu. Lalu jangan lupa untuk memberikan pujian saat anak bisa mandiri. Nah, satu lagi,
begitu sampai di rumah full fokus pada anak-anak. Jadi jangan lagi mikirin kerjaan, ya. Karena apa? Waktu yang untuk anak-anak tadi kan sudah sangat terbatas. Lagi dikurangi untuk urusan pekerjaan. Jadi mama sampai di rumah hanya sibuk dengan HP-nya, hanya sibuk telepon sana sini. Sehingga anak-anak itu merasa untuk apa juga ada mama, karena mama juga tidak memberikan perhatian. Ya, by the way, Tami, mungkin ini sudah ada beberapa yang masuk dari teman-teman kita. Bisa mungkin kita tanggapi dulu. Oh iya, rekan Shaneta. Nah, ada beberapa yang sudah mengirimkan stiker-stiker lucunya untuk kita nih, rekan Shaneta. Ini ada rekan Herman, lalu ada rekan Evi, ada Nyakdin. Nah, ada juga yang memberikan komentar nih, rekan Shaneta. Ya. Jadi kata Evi ini, aturan harus dari ortu, tapi yang mengawasi bisa mbaknya. Nah, betul sekali, betul sekali. Karena aturan keluarga itu tentunya harus orang tua yang menanamkan atau yang menggariskan, ya. Jadi soal kebiasaan-kebiasaan atau soal disiplin, soal apa itu tentunya bukan dipasrahkan pada pembantu, ya, orang tua yang ingin mendidik anaknya seperti apa gitu kan. Dan harus ingat bahwa pembantu ini atau ART ini hanyalah perpanjangan tangan dari mama atau papa gitu, ya. Jadi ART pun tidak selalu benar gitu loh, bisa aja caranya salah gitu kan. Nah, itu justru harus ada dulu komitmen gitu loh. Ada komitmen, misalkan gini, ART ini diminta untuk mau melaporkan kalau ada anak yang misalkan keterlaluan nakalnya gitu loh. Ya. Jadi Mbak, ini saya titip anak-anak ya, kalau ada anak-anak yang terlalu gimana gitu, Mbak harus kasih tahu saya. Nanti saya yang akan meluruskan, mengajak bicara gitu loh. Ya, jadi ART pun tidak boleh terlalu jadi gini loh, seolah-olah ART itu benar-benar harus tunduk 100% melayani anak, itu juga nggak baik gitu loh. Ya, jadi ART itu harus dijadikan betul-betul asisten, ya, saat mama atau papa tidak di rumah gitu. Tapi asisten ini tentunya menjalankan aturan keluarga yang sudah ditentukan oleh papa dan mama. Ya, kayak gitu ya Tami yang harusnya terjadi. Lalu ini ya, rekan Shaneta. Nah, rekan Shaneta tadi rekan Shaneta katakan bahwa kualitas kualitas bersama dengan anak itu bisa dilakukan oleh mama. Ketika tadi rekan Shaneta sudah katakan bahwa pagi-pagi mama bisa menyiapkan bekal anak, bisa memberikan motivasi, siang juga bisa memberikan waktu untuk telepon anaknya, dan juga waktu malam tiba ketika pulang ke rumah juga bisa memperhatikan anak-anak. Nah, ini berhubungan dengan waktu si mama nih rekan Shaneta. Jadi mama perlu memberikan effort waktu yang lebih untuk anak nih rekan Shaneta. Jadi memberikan waktu sedikit waktunya untuk anak, seperti itu ya rekan Shaneta. Ya tentu saja, karena siapa lagi yang akan memberikan waktu terbanyak buat anak-anak kita kalau bukan orang tuanya. Kita nggak bisa mengharap ya tetangga di sebelah sana akan memperhatikan anak kita sama besarnya dengan perhatian dari orang tua sendiri, gitu kan Tami? Ya, jadi harus sedikit lebih capek ya rekan Shaneta. Ya banget, dan itu harus disadari sebagai konsekuensi gitu loh. Ya, no pain, no gain. Jadi benar-benar, tapi jangan salah loh. Kembali tadi saya ingatkan, kenapa banyak orang tua yang kalau kita lihat ya wanita karir yang anaknya itu anak-anak hebat gitu loh. Itu waktunya sama-sama 24 jam gitu. Ya, letak kehebatannya itu adalah pada time management. Ya, bagaimana dia mengatur waktu antara tugas di kantor dan tugas sebagai ibu rumah tangga gitu. Kan sekarang ya Indonesia ini enak sekali Tami, kita masih bisa dapat asisten rumah tangga gitu loh. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tinggal di negara-negara yang biaya untuk asisten rumah tangga itu sangat besar gitu kan. Nah, itu harus benar-benar dari niat dulu, lalu berpegang pada aturan keluarga,
Lalu di situ harus diusahakan sebisanya. Sebisa, jadi dalam arti benar-benar diusahakan untuk bisa mendidik anak-anak secara baik. Nah, kita lihat di sini juga ada ya dari teman kita, family time mesti selalu diusahakan. Benar sekali Bu Evi ya, benar sekali. Jadi kualitas dari pertemuan keluarga antar anggota keluarga itu menjadi sesuatu yang memang harus diprioritaskan. Ya makanya kalau keluarga-keluarga yang sekarang kita lihat gitu, seolah-olah ketemu makan bareng di meja makan gitu, tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya, ya itu autis. Ya itu sesuatu yang nggak benar gitu loh. Bikinlah aturan misalkan, boleh kok, boleh, nggak bisa juga dilarang gitu, apalagi dilarang kalau nggak konsekuen. Seringkali orang tua melarang anaknya, tapi di meja orang tua masih pegang HP, masih sibuk dengan HP-nya. Nanti kalau anaknya komplain cuma dijawab, ini kan urusan kerjaan. No matter what, apapun alasannya itu nggak benar karena memberikan contoh ketidakkonsekuenan dari seorang tua gitu ya. Jadi harus kalau semua tidak boleh pegang gadget, semua. Makan dijadikan ajang untuk saling cerita pengalaman hari itu gitu. Nah, di situ orang tua bisa mengisi anak-anaknya. Itu perlu pembiasaan. Tapi jangan kecil hati kalau gimana kalau udah terlanjur nih gitu kan. Kalau udah terlanjur, wah kayaknya jangan give up dulu gitu. Jadi bilang kayaknya kita ini salah loh. Kita ini satu keluarga gitu. Mama atau papa nggak ngerti apa yang kamu alami, itu nggak benar gitu. Jadi jangan nyalahin anaknya dulu gitu loh. Ngambil alih itu dulu. Jadi itu nggak benar, mama nggak ngerti ya, salah loh mama ini ternyata gitu. Nggak apa-apa, nggak usah malu gitu. Itu hanya untuk membuka bahwa oh ternyata mama itu bukan orang yang sewenang-wenang gitu ya. Nah habis itu diajaklah ngobrol gitu. Kayaknya kita sepakat ya Pak ya jam makan kita taruh, jam makan tuh berapa lama sih gitu. Kita semua taruh, kita nggak ada yang pegang gadget kita ngobrol. Karena kadang kita jangan sampai orang temenmu lebih ngerti tentang kamu, mama nggak ngerti apa-apa nih perkembanganmu gitu. Nah itu perlu untuk dibiasakan Tami. Gitu Tami. Ya rekan Seneta, banyak sekali yang bisa dilakukan ya rekan Seneta. Nah rekan Seneta ada yang mau ditambahkan lagi? Oke. Saya cuma menambahkan aja bahwa masa kanak-kanak itu hanya terjadi sekali dalam hidup kita. Di masa itu anak-anak sangat membutuhkan bimbingan, kasih sayang, dan perhatian dari orang tua. Ya, kita tidak pernah bisa memutar kembali waktu yang sudah berlalu. Jangan kecewa, jangan menyesal nantinya. Jadilah role model yang baik bagi anak-anak kita, dan suatu saat nanti kita akan merasakan buahnya. Itu aja yang bisa saya tambahkan, Tami. Ya, terima kasih rekan Seneta untuk hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan didengar oleh Bu Cindy, dan Bu Cindy berikan quality time-nya untuk anak-anaknya. Ya, ya. Jadi nggak benar juga ya. Bunyi kasus sama dengan Bu Cindy. Ya, ya. Jadi jangan juga terus karena anak-anak begitu lalu diputuskan nggak boleh bekerja, itu juga bukan keputusan yang bijaksana ya, Tami. Ya, Tami. Ya betul, rekan Seneta. Ya, rekan Seneta, waktu sudah akan karena kita sudah ada di penghujung acaranya rekan Seneta. Dan saya ingin mengingatkan sekali lagi bagi sahabat Mosaic Keluarga Katolik yang memiliki usulan-usulan topik seputar keluarga dapat mengirimkannya ke email kami mkk01kajrl@gmail.com. Topik-topik terpilih akan kami tayangkan dan nama-namanya akan kami samarkan untuk menjaga kerahasiaan Anda, dan juga jangan lupa untuk mensubscribe acara ini di channel GoPlay Komsos KAJ dan channel YouTube AJ Radio Line, supaya sahabat Mosaic Keluarga Katolik mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap kali ada acara yang akan tayang seperti sekarang ini. Nah, terima kasih ya untuk sahabat Mosaic Keluarga Katolik yang sudah bergabung di GoPlay.
juga di channel YouTube KAJ Radio Line yang sudah setia mengikuti acara Mosaik Keluarga Katolik. Terima kasih untuk komen-komen, stiker-stiker lucu, dan segala atensinya. Juga kami berterima kasih kepada tim operator, Ibu Maria Natalia Malkan dan Ibu Lucy Hartono yang sudah menemani dan memastikan acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, sahabat Mosaik Keluarga Katolik, semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Kami berdua, saya Katarina Utami dan rekan saya Mia Syaneta, pamit undur diri. Jangan lupa, membangun bangsa dimulai dari keluarga. Sampai jumpa. Sampai jumpa.